Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mixer Hakashima, yang mana untuk mixer ini kerusakannya adalah mati total. Untuk itu kita akan coba terlebih dahulu bagaimana kerusakan dari mixer ini. Nah, ini saya coba berikan sumber. Dan di sini ada tombol pengatur kecepatannya tidak berfungsi sama sekali. Seharusnya ini mixer sudah aktif ya. Oke, jadi kerusakannya seperti itu. Mati total mixernya. Kemudian saya akan coba lakukan pembongkaran pada mixer ini. Yang mana di sini ada pengunci body mixer. Apabila kita buka di sini kita bisa melepas untuk pengaduk mixernya ini. Nah, ini caranya kita dorong ke atas, kemudian kita tarik saja ke bawah sambil diputar. Oke, kita amankan terlebih dahulu untuk pengaduk mixernya. Untuk modelnya adalah HK8777. Kemudian langsung saja saya lakukan pembongkaran pada unit mixer ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Nah, di sini. Oke, jadi kita akan coba cari tahu penyebab dari mixer ini mengapa tidak bisa beroperasi. Nah, ternyata di sini ada pengendali modul. Nah, sini kita akan coba lepas terlebih dahulu pengendali modulnya ini. Kemungkinan permasalahannya di pengendalinya sini, karena memang rentan sekali untuk mixer jenis ini. Oke, saya akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk modul pengendalinya ini ya. Nanti kita akan coba cek. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pembongkaran, di sini saya lakukan pengukuran pada fuse-nya ini normal, tidak ada putus. Untuk resistornya bagus ya. Di sini ada beberapa resistor untuk tegangan FCC-nya. Untuk tombol pengatur kecepatannya juga normal, tidak ada masalah. Jadi kesimpulan saya sih untuk IC LN8K06 ini mengalami kerusakan, sedangkan untuk IC pengendali kecepatannya ini normal saja ya, karena tegangan inputnya masuk ke IC ini, yang mana sebelumnya saya akan coba ukur terlebih dahulu apakah tegangan-tegangan yang masuk ke IC ini hadir ya. Pastikan kita akan coba lakukan pengukuran. Oke, saya coba lakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, untuk tegangan input untuk ke IC ini hadir ya, sekitar 276 volt ya, masuk ke pin IC ini yang sudah di filter oleh resistor menjadi 280 volt. Oke, ini seharusnya sudah hidup, namun tidak ada pergerakan sama sekali pada motor mixer ini. Jadi menurut saya positif ini memang kerusakan di modul ya. Saya lepas terlebih dahulu sumbernya. Oke, nih saya coba pastikan untuk tegangan inputnya yang menuju ke IC hadir ya, 270 volt. Jadi memang positif IC-nya ini rusak ya. Oke, untuk pergantian IC ini sangat sulit ya teman-teman. Ini sangat sulit karena ini sudah saya anggap rusak. Jadi seharusnya mungkin bisa diganti satu set papan begini, tapi
mencarinya juga sulit. Untuk itu saya akan coba lakukan modifikasi saja untuk modul ini. Mungkin kita masih bisa dengan cara mengganti modul ini dengan modul yang ada di pasaran saja. Oke, saya coba lepas dulu soket-soketnya ini. Yang mana di sini ada soket AC input dan dinamo. Nah, ini untuk motornya. Dan saya siapkan ini adalah pengatur kecepatan AC, kapasitasnya 2000 watt. Nah, seperti ini. Ini banyak dijual di pasaran. Jadi untuk mengatasinya begini. Di sini ada input dan outputnya. Dan cara pemasangannya cukup mudah. Untuk listrik sumber masuk di soket sini yang awal paling bawah. Kemudian untuk outnya yang menuju ke motor ke soket sebelah sini. Jadi sangat simpel pemasangannya, dan kita akan coba lakukan modifikasi pada bagian knop. Nah, di sini ada rumahan aslinya, kita akan coba buatkan lubang nanti. Yang mana yang penting fungsinya ya kurang lebih sama sebagai pengatur kecepatan. Nah, seperti ini. Jadi kita modifikasi saja daripada tidak bisa kita lakukan penggantian spare part. Kita modifikasi seperti ini saja ya. Mantap. Oke, yang pertama saya buatkan terlebih dahulu lubang sekrup pada modul penggantinya ini. Di sini saya buatkan lubang di sisi kanan dan kiri, yang mana nanti lubang ini gunanya adalah untuk menyekrup, menguati pada saat kita modifikasi nanti. Dan selanjutnya di sini pastikan bahwa untuk lubangnya ini pas dengan sekrup yang sudah kita tentukan nanti. Kemudian di sini untuk knopnya ini kita harus paskan, kita buatkan lubang di samping-sampingnya ini sesuai dengan cetakan pada lubang sekrup tadi. Nah, ini bisa kita paskan. Jadi sebelum lebih jauh kita buatkan dulu lubang-lubang sekrup ya, yang mana di sini saya buatkan lubang, 2 lubang kanan kiri, dan ada lagi lubang di kanan kiri yang lebih samping. Oke, selanjutnya di sini ada knop yang sudah tidak terpakai, kita bisa patahkan saja. Ini gunanya nanti sebagai mur dari sekrup ya, kita manfaatkan yang ada ya, kita ambil saja karena sudah tidak terpakai lagi. Tanggap. Oke, selanjutnya kita akan coba mulai melakukan perakitan, yang mana di sini kita akan coba pasang kembali penutup dari knop ini. Dan cara perakitannya seperti ini saja ya, knopnya ini dan pengatur kecepatannya ini kita pasang di sini, disesuaikan yang pas di tengah sesuai dengan cetakan. Kemudian baru kita mulai sekrup. Oke, kita sekrup di sini. Pastikan pemutarnya ini keluar sehingga pas nanti dengan tombol knopnya ini. Nah, ini saya mulai melakukan pemasangan pengatur kecepatannya ini pada knopnya. Oke, seperti ini terlihat cukup rapi ya.
Selanjutnya kita coba paskan pada bagian mixer, dan di sini ada penunjuk angka kecepatannya, bisa kita pasang kembali sehingga kita bisa tahu nanti kecepatannya yang paling lambat dan yang paling cepat. Kemudian kita pasang knob pemutarnya ini yang sebelumnya sudah kita ganjal supaya lebih erat tujuannya. Oke, saya pasang ini knob pemutarnya ini. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, cukup rapi ya, teman-teman ya. Jadi semakin kita putar ke angka yang lebih tinggi akan semakin cepat. Oke, untuk sisi pendingin mungkin bisa kita lapisi isolasi sebagai pelindung supaya tidak ada terdapat benturan ya, kita hindari. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa coba paskan. Oke, sudah terlihat cantik. Kemudian untuk sisi kanan dan kirinya kita pasang skrup ya, yang tadi yang sudah kita ambilkan mur dari plastik tadi, bisa kita pasang. Nah, jadi proses modifikasinya cukup simpel dan sederhana seperti ini. Jadi kita tidak hilang akal, walaupun untuk modulnya itu sangat sulit kita dapat, namun kita masih bisa mengakali dengan cara menggunakan pengatur kecepatan AC ini yang banyak sekali di pasaran. Oke, sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita menyambungkan kabel-kabelnya. Untuk soket-soket yang awal, nah di sini ada dua soket. Ini soket switch. Saya rasa ini tidak perlu dipasang. Nah, ini soket untuk sensor. Kita tidak perlu lagi kedua soket ini. Yang kita perlukan hanya yaitu kabel input dan outputnya saja, yang dari sumber langsung, dan ini yang dari motor. Nah, ini kita pasang yang dari motor. Ini yang dari dinamo motor mixernya, kita bisa pasang di bagian outputnya ya. Oke, saya pasang terlebih dahulu. Baik, ini sudah terpasang di bagian output. Kemudian setelah itu kita tinggal memasang di bagian input. Oke, ini dari sumber langsung. Kita coba potong saja kabelnya, kemudian kita bisa pasangkan di jalur input. Oke, saya coba pasang terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang ya. Seperti ini saja, mudah bukan, teman-teman? Jadi tidak begitu sulit cara pemasangan dan modifikasinya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan terlebih dahulu ya. Sebelum kita tutup, kita coba tes bagaimana, kita lihat hasilnya. Semoga saja modifikasi ini berhasil. Oke, saya coba lakukan pengetesan terlebih dahulu. Nah, nanti di sini untuk pengatur kecepatannya kita bisa lihat ya. Oke, kita mulai dulu ya, teman-teman. Kita masukkan sumber.
Oke, pada saat masuk posisinya masih mati ya. Kemudian coba kita putar perlahan ya. Nah, ini motor bergerak ya. Perlahan karena kita masih posisi di setelan minimal. Kemudian apabila kita tambah lagi sedikit, semakin cepat. Nah, ini. Jadi sama saja fungsinya, cuman bedanya ini kita sistemnya sistem perlahan-lahan naiknya ya, kecepatannya sesuai selera kita mau berapa kecepatannya ya. Apabila di posisi ini begini kecepatannya, mungkin kalau kita ingin lebih lagi kuat kita bisa tambah lagi kecepatannya dan tenaganya pun akan semakin kuat teman-teman. Nah, oke. Ini sampai saya coba full. Nah, ini cepat betul ini ya, cepat betul ini teman-teman, kondisi full. Apabila memang terlalu kencang kita bisa turunkan kembali. Jadi sesuai dengan selera ini bagaimana ya. Dan apabila kita minimalkan sampai pol, kondisinya mati ya. Wah, sudah selesai. Oke, saya cabut dulu, kemudian coba saya rapikan saja langsung. Baik teman-teman, setelah saya rapikan begini kondisinya, modifikasinya sangat cantik. Dan untuk mata mixernya saya coba sudah pasang. Selanjutnya kita coba tes lagi, kita lihat hasilnya ya. Ini sudah saya masukkan sumber arus, kemudian mulai kita tes, kita coba hidupkan. Nah, ini oke ya, berputar perlahan. Nah, ini apabila kita menginginkan yang pelan seperti ini saja cukup. Kemudian kalau merasa kurang bisa kita tambahkan kecepatannya ya. Nah, ini lebih cepat ya, sangat cepat. Dan apabila kita turunkan akan menjadi lambat lagi. Wah, mantap ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.